Pernahkah kamu merasa ada seorang wanita yang sebenarnya punya perasaan kepadamu, tetapi entah kenapa dia tidak pernah mengatakannya? Dia tidak pernah terang-terangan mengejarmu, bahkan terkadang dia terlihat cuek dan menjaga jarak. Tapi anehnya, dia selalu memperhatikanmu, mengingat hal-hal kecil tentangmu, dan sikapnya berubah ketika kamu dekat dengan wanita lain. Pertanyaannya apakah itu hanya kebetulan atau sebenarnya dia sedang menyembunyikan perasaannya? Ada wanita yang ketika jatuh cinta justru semakin banyak diam. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena takut perasaannya terbongkar, takut ditolak, atau menunggu kamu mengambil langkah terlebih dahulu. Dan yang menarik, perasaan yang disembunyikan biasanya tetap meninggalkan jejak melalui perilaku kecil yang sulit dikendalikan. Dalam video ini, kita akan membahas 11 tanda wanita yang kamu suka mungkin juga memiliki perasaan yang sama, tetapi memilih diam. Jangan buru-buru menyimpulkan hanya dari satu tanda, karena tanda yang paling menarik justru ada pada nomor terakhir. 1. Dia sering mencuri-curi pandang kepadamu. Salah satu tanda yang cukup menarik ketika seorang wanita menyimpan perasaan adalah dia sering memperhatikanmu diam-diam. Bukan berarti setiap tatapan otomatis menunjukkan cinta, tetapi ketika pola ini terjadi berulang kali dan disertai beberapa tanda lainnya, hal tersebut bisa menjadi petunjuk adanya ketertarikan. Misalnya ketika kalian sedang berada dalam satu ruangan, dito kamu mungkin tidak sedang berbicara dengannya. Namun tanpa kamu sadari, matanya beberapa kali mengarah kepadamu. Dia memperhatikan ketika kamu sedang berbicara dengan orang lain, ketika kamu tertawa, atau bahkan ketika kamu sedang sibuk melakukan sesuatu. Yang menarik adalah reaksinya ketika kamu tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang melihatmu. Dia mungkin langsung mengalihkan pandangan. Kadang dia pura-pura melihat ponsel, berbicara dengan temannya, atau memperhatikan sesuatu yang lain. Bahkan ada yang justru tersenyum kecil karena merasa malu ketahuan sedang memperhatikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika seseorang tertarik kepada kita, secara alami perhatian kita cenderung lebih mudah tertuju kepadanya. Kita ingin mengetahui apa yang sedang dia lakukan, bagaimana suasana hatinya, dan dengan siapa dia berbicara. Namun jika wanita tersebut belum siap mengungkapkan perasaannya, dia mungkin berusaha menjaga agar ketertarikannya tidak terlihat terlalu jelas. Ada juga situasi lain yang lebih halus, misalnya ketika kamu masuk ke sebuah tempat, dia terlihat biasa saja. Tetapi beberapa menit kemudian kamu menyadari bahwa dia beberapa kali melirik ke arahmu. Atau ketika kamu sedang berbicara dengan orang lain, dia ikut memperhatikan percakapan tersebut meskipun sebenarnya tidak terlibat. Ini bukan tentang satu tatapan. Yang perlu kamu perhatikan adalah frekuensinya dan konteksnya. Kalau dia hanya melihatmu sekali, tentu tidak bisa dijadikan kesimpulan apapun. Bisa saja dia kebetulan melihat ke arahmu. Tetapi jika hampir setiap kali kalian bertemu, dia melakukan hal yang sama, kemudian menjadi sedikit gugup ketika tatapan kalian bertemu, kemungkinan ada perhatian khusus yang sedang dia sembunyikan. Perhatikan juga bahasa tubuhnya. Apakah setelah melihatmu dia tersenyum? Apakah tubuhnya secara tidak sadar mengarah kepadamu? Apakah dia terlihat lebih memperhatikan penampilannya ketika kamu datang? Apakah dia menjadi lebih gugup atau justru lebih ceria ketika kamu berada di dekatnya? Jika beberapa hal tersebut muncul secara bersamaan, barulah tanda itu menjadi lebih menarik untuk diperhatikan. Namun jangan langsung berpikir bahwa dia melihatku berarti dia mencintaiku. Tatapan bisa memiliki banyak arti. Bisa karena penasaran, merasa nyaman, menganggapmu menarik, atau sekadar terbiasa memperhatikanmu. Yang jauh lebih penting adalah pola keseluruhannya. Jika tatapan diam-diam tersebut disertai perhatian terhadap hal-hal kecil tentangmu, mencari kesempatan berbicara, mengingat cerita yang pernah kamu sampaikan, dan menunjukkan sikap berbeda ketika bersamamu, kemungkinan besar kamu memang memiliki tempat tertentu dalam perhatiannya. Jadi jika suatu hari kamu menangkap seorang wanita sedang memandangimu, lalu dia buru-buru mengalihkan pandangan, jangan langsung menganggapnya sebagai bukti cinta. Tetapi cobalah perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Karena terkadang, yang mengungkapkan perasaan seseorang bukanlah apa yang dia katakan, melainkan hal-hal kecil yang sulit dia sembunyikan. 2. Dia mengingat hal-hal kecil tentang dirimu. Pernahkah kamu bercerita tentang sesuatu yang menurutmu sebenarnya sepele, lalu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu kemudian dia masih mengingatnya? Misalnya kamu pernah mengatakan bahwa kamu suka makanan tertentu, sedang mengerjakan sebuah proyek, punya kebiasaan tertentu, atau pernah bercerita tentang kejadian yang membuatmu kesal. Lalu suatu hari dia tiba-tiba menyinggung kembali hal tersebut. Hal seperti ini mungkin terlihat sederhana tetapi sebenarnya cukup menarik. Ketika seseorang memberi perhatian lebih kepada kita, biasanya informasi tentang diri kita menjadi lebih mudah tersimpan dalam ingatannya. Dia bukan hanya mendengar perkataanmu, tetapi juga memperhatikan dan mengingatnya. Contohnya, kamu pernah mengatakan, "Aku paling suka kopi tanpa gula." Beberapa waktu kemudian, ketika kalian sedang berada di tempat yang menyediakan minuman, dia berkata, "Kamu bukannya suka kopi tanpa gula?" Kalimat sederhana itu menunjukkan bahwa dia memperhatikan percakapan kalian sebelumnya.
Apalagi jika dia mampu mengingat detail yang bahkan kamu sendiri sudah lupa pernah mengatakannya. Namun sekali lagi, jangan langsung menyimpulkan bahwa dia pasti mencintaimu. Ada orang yang memang memiliki daya ingat bagus atau secara alami sangat perhatian kepada teman-temannya. Yang perlu diperhatikan adalah seberapa sering dan seberapa personal hal-hal yang dia ingat tentangmu. Jika dia hanya mengingat hal-hal umum, itu belum terlalu berarti. Tetapi jika dia sering mengingat kebiasaan kecil, cerita pribadi, kesukaan, bahkan perubahan kecil dalam dirimu, kemungkinan besar dia memang memberikan perhatian lebih. Dan terkadang wanita yang memilih diam justru menunjukkan perasaannya melalui hal-hal seperti ini. Dia mungkin tidak pernah mengatakan, "Aku suka kamu," tetapi caranya mengingat detail tentangmu seolah mengatakan bahwa apa yang kamu ceritakan memiliki tempat di pikirannya. 3. Sikapnya berubah ketika berada di dekatmu. Pernah melihat seseorang yang biasanya santai dan percaya diri, tetapi tiba-tiba menjadi berbeda ketika berada di dekat orang tertentu. Dia bisa menjadi lebih banyak tersenyum, lebih gugup, lebih banyak berbicara, atau justru mendadak menjadi pendiam. Jika seorang wanita memiliki perasaan terhadapmu tetapi memilih menyembunyikannya, perubahan sikap seperti ini terkadang muncul tanpa dia sadari. Misalnya, ketika bersama teman-temannya dia terlihat sangat santai. Dia bisa bercanda, berbicara dengan bebas, dan tidak terlalu memikirkan penampilannya. Tetapi ketika kamu datang, tiba-tiba dia menjadi lebih sadar terhadap dirinya sendiri. Dia mungkin memperbaiki rambut, merapikan pakaian, mengubah posisi duduk, atau menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Ada juga wanita yang justru melakukan hal sebaliknya. Karena gugup, dia menjadi lebih pendiam dan sulit mempertahankan kontak mata. Bahkan ketika kamu mengajaknya berbicara, jawabannya mungkin lebih pendek dari biasanya. Bukan berarti dia tidak tertarik. Bisa saja justru karena dia terlalu sadar bahwa orang yang dia sukai sedang berada di dekatnya. Perhatikan juga apakah perubahan tersebut hanya terjadi kepadamu. Kalau dia bersikap sama kepada semua pria, tentu itu bukan tanda khusus. Tetapi jika dia terlihat jauh lebih gugup, perhatian, atau ceria ketika bersamamu, hal tersebut menjadi lebih menarik untuk diperhatikan. Namun jangan jadikan satu perubahan sebagai bukti mutlak. Seseorang bisa terlihat gugup karena banyak alasan. Karena itu, lihat apakah perubahan tersebut muncul secara konsisten dan disertai tanda lainnya. Sebab terkadang orang yang berusaha menyembunyikan perasaan justru semakin sulit mengendalikan bahasa tubuhnya ketika berada dekat dengan orang yang disukai. 4. Dia sering mencari alasan untuk berinteraksi denganmu. Kalau seorang wanita menyukai seseorang tetapi tidak berani mengungkapkan perasaannya secara langsung, dia mungkin tidak akan berkata, "Aku ingin dekat denganmu." Sebaliknya, dia bisa menciptakan alasan-alasan kecil agar komunikasi tetap terjadi. Misalnya, dia bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya bisa dia cari sendiri. "Menurut kamu, tempat ini bagus nggak?" Atau, "Kamu tahu nggak cara melakukan ini?" Bisa juga dia tiba-tiba mengirim pesan hanya untuk membicarakan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sekilas terlihat biasa. Tetapi jika hal tersebut terjadi berulang kali, mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertanyaan. Karena terkadang, alasan hanyalah jembatan untuk mendapatkan kesempatan berbicara. Dia mungkin sebenarnya ingin mengobrol denganmu, tetapi tidak ingin terlihat terlalu mengejar. Maka dia mencari topik yang terlihat wajar. Yang menarik adalah bagaimana dia mempertahankan percakapan setelah mendapatkan jawaban. Misalnya, kamu menjawab pertanyaannya dengan singkat, tetapi dia kemudian mencari topik lain agar percakapan tidak langsung berakhir. Dari sini kamu bisa melihat apakah dia benar-benar membutuhkan informasi atau sebenarnya hanya ingin mendapatkan waktu bersamamu. Namun tetap hati-hati. Jangan menganggap setiap pesan atau pertanyaan sebagai tanda cinta. Bisa saja dia memang membutuhkan bantuan atau menganggapmu teman yang bisa diandalkan. Yang perlu dilihat adalah pola keseluruhan. Jika dia sering mencari kesempatan untuk berbicara, mengingat hal-hal tentangmu, terlihat nyaman ketika percakapan berlangsung, dan secara konsisten berusaha mempertahankan koneksi, kemungkinan kamu memang menjadi seseorang yang cukup menarik baginya. Dan terkadang, wanita yang belum siap mengakui perasaan akan memilih cara paling aman, bukan mengejarmu secara terang-terangan, tetapi menciptakan alasan agar kamu dan dia tetap memiliki hubungan. 5. Dia peduli ketika suasana hatimu berubah. Salah satu bentuk perhatian yang sering tidak disadari adalah ketika seseorang mampu menyadari perubahan kecil dalam suasana hati kita. Misalnya, biasanya kamu banyak bercanda ketika bertemu dengannya. Tetapi suatu hari kamu lebih diam. Orang lain mungkin tidak menyadarinya. Namun dia tiba-tiba bertanya, "Kamu kenapa?" Atau, "Kok hari ini kelihatan beda?" Pertanyaan sederhana seperti itu menunjukkan bahwa dia memperhatikan keadaanmu. Dia tidak hanya melihat keberadaanmu, tetapi juga memperhatikan bagaimana keadaanmu. Jika dia memiliki perasaan yang lebih dalam, perhatian tersebut bisa muncul dalam berbagai bentuk. Dia mungkin mencoba menghiburmu ketika kamu sedang sedih, menanyakan masalahmu, mengirim pesan setelah kalian bertemu, atau sekadar memberikan ruang ketika dia tahu kamu sedang tidak ingin banyak bicara.
Yang menarik adalah ketika perhatian tersebut dilakukan tanpa kamu memintanya. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari mengetahui bahwa kamu sedang baik-baik saja. Tetapi dia tetap ingin mengetahuinya karena kondisi emosionalmu memang penting baginya. Namun sekali lagi, perhatian bukan selalu berarti cinta. Teman yang sangat peduli juga bisa melakukan hal yang sama. Karena itu, perhatikan kedalaman dan konsistensinya. Apakah dia hanya bertanya sekali lalu selesai? Atau apakah dia benar-benar mengingat masalahmu dan beberapa hari kemudian bertanya lagi tentang keadaanmu? Misalnya kamu pernah mengatakan sedang menghadapi masalah. Beberapa hari kemudian dia bertanya, "Kemarin masalahmu sudah selesai belum?" Nah, hal seperti ini jauh lebih menunjukkan bahwa dia benar-benar memperhatikan. Sebab ketika seseorang mulai menyimpan perasaan, biasanya dia tidak hanya tertarik pada bagaimana kamu terlihat di hadapannya. Dia juga mulai peduli pada apa yang kamu rasakan ketika tidak sedang bersamanya. Dan jika seorang wanita sering memperhatikan perubahan kecil dalam dirimu berusaha membuatmu merasa lebih baik, serta tetap peduli tanpa mengharapkan imbalan apapun, mungkin ada alasan mengapa perhatian itu terasa berbeda. Kadang seseorang tidak mengatakan aku peduli padamu, tetapi cara dia memperhatikanmu sudah mengatakan banyak hal. 6. Dia terlihat cemburu, tetapi berusaha menyembunyikannya. Salah satu tanda yang cukup menarik adalah ketika sikapnya berubah saat kamu memberikan perhatian kepada wanita lain. Misalnya, ketika kamu sedang berbicara dengan wanita lain, dia tiba-tiba menjadi lebih diam. Atau ketika kamu bercerita tentang seorang wanita, ekspresinya berubah meskipun dia berusaha terlihat biasa saja. Dia mungkin bertanya dengan nada santai, "Itu siapa, Ditung?" Lalu ketika kamu menjawab, dia berkata, "Oh, cuman penasaran." Padahal sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli. Wanita yang menyimpan perasaan terkadang mengalami konflik seperti ini. Nah, di satu sisi, dia ingin tahu siapa wanita tersebut dan seberapa dekat hubungan kalian. Tetapi di sisi lain, dia tidak ingin terlihat cemburu karena takut perasaannya terbongkar. Akibatnya, kecemburuan bisa muncul dalam bentuk yang sangat halus. Dia mungkin menjadi lebih pendiam, sedikit menjaga jarak, menggoda kamu tentang wanita tersebut, atau tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tetapi jangan langsung menganggap setiap kecemburuan sebagai bukti cinta. Seseorang bisa merasa cemburu karena banyak alasan, termasuk rasa takut kehilangan perhatian dari seorang teman. Karena itu, yang lebih penting adalah melihat pola perilakunya. Apakah dia hanya bereaksi sekali atau hampir setiap kali kamu terlihat dekat dengan wanita lain? Apakah setelah itu dia kembali mencari perhatianmu? Apakah dia terlihat lebih sensitif ketika pembicaraan menyangkut hubungan romantismu? Jika beberapa hal tersebut muncul bersamaan dengan tanda-tanda lainnya, mungkin ada perasaan yang belum dia ungkapkan. Namun, jangan sengaja membuatnya cemburu untuk menguji perasaannya. Permainan seperti itu justru bisa merusak kepercayaan. Jika memang ada perasaan, hubungan yang sehat tetap membutuhkan komunikasi yang jujur. 7. Dia tetap mencari kabar meskipun tidak selalu menghubungi lebih dulu. Ada wanita yang menyukai seseorang tetapi tidak nyaman menjadi pihak yang selalu mengejar. Dia mungkin jarang mengirim pesan terlebih dahulu. Tetapi ketika kamu menghubunginya, dia merespons dengan hangat dan membuat percakapan tetap berjalan. Misalnya kamu bertanya, "Hari ini gimana?" Dia tidak hanya menjawab, "Baik," tetapi dia balik bertanya tentang harimu, menceritakan kegiatannya, atau membuka topik baru agar percakapan tidak berhenti. Disinilah kamu perlu membedakan antara sekadar membalas pesan dan benar-benar ingin berkomunikasi. Orang yang tertarik biasanya cenderung memberikan respons seperlunya. Percakapan terasa seperti kewajiban. Sebaliknya, seseorang yang menikmati komunikasi denganmu akan berusaha memberikan energi dalam percakapan. Bukan berarti dia harus selalu membalas dengan cepat. Setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Jadi, jangan mengukur ketertarikan hanya dari kecepatan membalas pesan. Yang jauh lebih penting adalah konsistensi dan kualitas interaksinya. Apakah dia sesekali menanyakan kabarmu? Apakah dia mengingat sesuatu yang kamu ceritakan sebelumnya? Apakah dia kembali melanjutkan percakapan yang sempat terhenti? Apakah dia terlihat senang ketika kalian berbicara? Jika iya, kemungkinan besar dia merasa nyaman dengan keberadaanmu. Dan bagi seseorang yang memilih diam tentang perasaannya, kenyamanan seringkali menjadi cara paling aman untuk tetap dekat tanpa harus mengungkapkan semuanya. 8. Dia memberikan perhatian yang berbeda dibandingkan kepada pria lain. Coba perhatikan satu hal sederhana. Bagaimana dia memperlakukan orang lain dibandingkan ketika dia bersamamu. Ini penting karena ada wanita yang memang memiliki kepribadian ramah kepada semua orang. Dia mudah tersenyum, suka membantu, dan senang berbicara dengan siapa saja. Kalau begitu, keramahan saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan kepadamu. Tetapi situasinya menjadi berbeda jika kamu melihat adanya perlakuan yang lebih personal. Misalnya, kepada pria lain dia hanya berbicara seperlunya. Tetapi ketika bersamamu, dia menjadi lebih banyak bercerita. Kepada orang lain dia mungkin biasa saja ketika mereka pergi. Tetapi ketika kamu hendak pulang, dia justru bertanya,
mau pulang sekarang, atau dia lebih sering menawarkan bantuan kepadamu, memperhatikan kenyamananmu, dan mengingat detail kecil tentang dirimu. Hal-hal tersebut tidak otomatis berarti cinta. Tetapi jika perhatian khusus itu muncul secara konsisten, kemungkinan kamu memang memiliki posisi yang berbeda dalam pikirannya. Yang perlu diingat, jangan membandingkan secara berlebihan. Setiap orang memiliki hubungan yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Ada teman yang sudah sangat dekat, ada yang baru dikenal, dan ada yang memang memiliki karakter lebih perhatian. Jadi, lihatlah apakah dia menunjukkan kedekatan emosional yang lebih besar kepadamu. Misalnya, dia lebih terbuka tentang kehidupannya, lebih tertarik mengetahui kehidupanmu, dan lebih peduli terhadap bagaimana kamu melihat dirinya. Jika semua itu terjadi secara konsisten, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar keramahan biasa. 9. Dia mulai membuka sisi pribadinya kepadamu. Ini adalah salah satu tanda yang cukup kuat dalam sebuah hubungan emosional. Dia mulai merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri ketika bersamamu. Pada awalnya mungkin percakapan kalian hanya seputar hal-hal biasa, pekerjaan, sekolah, aktivitas sehari-hari, film, makanan, atau hal-hal ringan lainnya. Tetapi seiring waktu, dia mulai bercerita tentang sesuatu yang lebih pribadi. Dia mungkin menceritakan impiannya, pengalaman masa lalu, masalah yang sedang dihadapi, hal-hal yang membuatnya takut, atau sesuatu yang selama ini dia simpan sendiri. Mengapa ini menarik? Karena membuka diri membutuhkan rasa aman dan kepercayaan. Seseorang biasanya tidak akan menceritakan sisi rentannya kepada sembarang orang. Ketika seorang wanita mulai menjadikanmu tempat untuk bercerita, mungkin dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang bisa memahami dan menerimanya tanpa menghakimi. Namun, jangan salah memahami hal ini. Terbuka kepada seseorang tidak selalu berarti dia mencintainya. Bisa saja dia menganggapmu sahabat yang sangat dipercaya. Yang perlu diperhatikan adalah apakah keterbukaan tersebut berkembang bersama tanda-tanda lainnya. Apakah dia juga ingin mengetahui sisi pribadi dirimu? Apakah dia mengingat cerita yang pernah kamu sampaikan? Apakah dia mencari pendapatmu ketika menghadapi masalah? Apakah dia merasa nyaman membicarakan hal-hal yang tidak bisa dia ceritakan kepada banyak orang? Jika iya, hubungan kalian kemungkinan memiliki kedekatan emosional yang cukup kuat. Dan terkadang, wanita yang memilih diam tentang perasaannya justru tidak mengatakannya melalui kalimat romantis. Dia menunjukkannya dengan cara yang lebih halus. Dia mempercayaimu dengan bagian dirinya yang tidak semua orang boleh lihat. Ketika seseorang mulai merasa aman untuk memperlihatkan sisi rapuhnya kepadamu, itu bukan sesuatu yang sebaiknya dianggap sepele. Bisa jadi sebelum perasaan cinta muncul, sudah ada sesuatu yang lebih mendasar, terlebih dahulu rasa percaya, nyaman, dan keterikatan emosional. 10. Dia memperhatikan perubahan kecil dalam dirimu. Pernahkah kamu mengubah sesuatu yang sederhana dari penampilanmu, lalu seorang wanita tiba-tiba menyadarinya? Misalnya kamu baru potong rambut, mengganti gaya berpakaian, memakai parfum yang berbeda, atau bahkan terlihat sedikit lebih lelah dari biasanya. Kebanyakan orang mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia justru berkata, "Kamu habis potong rambut ya?" Atau, "Kok hari ini kelihatan capek?" Sekilas itu hanyalah pertanyaan sederhana. Namun sebenarnya ada satu hal yang menarik. Dia memperhatikanmu dengan cukup detail. Ketika seseorang sering memberikan perhatian kepada kita, perubahan kecil pada diri kita biasanya menjadi lebih mudah terlihat oleh mereka. Bayangkan kamu bertemu dengannya setiap beberapa hari. Selama itu, dia secara tidak langsung sudah terbiasa dengan wajahmu, gaya rambutmu, cara berpakaianmu, bahkan ekspresi wajahmu ketika sedang senang atau lelah. Karena itu, ketika ada sesuatu yang berbeda, dia bisa langsung menyadarinya. Dan perhatian tersebut tidak selalu berkaitan dengan penampilan. Dia mungkin menyadari bahwa kamu hari ini lebih pendiam. Biasanya kamu banyak bercanda, tetapi hari ini kamu hanya tersenyum sedikit. Biasanya kamu aktif berbicara di grup, tetapi kali ini kamu lebih banyak diam. Atau biasanya kamu selalu datang tepat waktu, tetapi hari itu kamu terlambat. Hal-hal kecil seperti itu mungkin tidak menarik perhatian orang lain, namun dia menyadarinya. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika dia kemudian menanyakan keadaanmu. "Kamu kenapa? Ada masalah? Kok hari ini beda?" Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa dia bukan hanya melihat keberadaanmu, tetapi juga memperhatikan perubahan dalam dirimu. Namun jangan langsung mengartikannya sebagai bukti bahwa dia mencintaimu. Ada orang yang memang memiliki sifat sangat observatif dan perhatian kepada teman-temannya. Karena itu, yang harus kamu lihat adalah konsistensinya. Apakah dia hanya sekali menyadari perubahanmu, atau hampir setiap kali ada sesuatu yang berbeda, dia menjadi salah satu orang pertama yang menyadarinya. Jika dia berkali-kali menunjukkan kepekaan terhadap perubahan kecil dalam dirimu, itu bisa menjadi tanda bahwa dia memang memberikan perhatian lebih kepadamu. Bahkan terkadang, seseorang tidak sadar bahwa dirinya sedang melakukan hal tersebut. Dia tidak sengaja menghafal kebiasaanmu. Dia tidak sengaja mengetahui ekspresimu ketika sedang tidak nyaman. Dia tidak sengaja menyadari ketika gaya rambutmu berubah.
karena perhatian itu muncul secara alami. Dan ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Apakah dia juga mengingat perubahan yang pernah terjadi sebelumnya? Misalnya kamu pernah mengatakan bahwa kamu sedang menghadapi masalah tertentu. Beberapa hari kemudian dia kembali bertanya, masalah kamu yang kemarin sudah selesai. Ini jauh lebih bermakna daripada sekadar komentar tentang potongan rambut. Karena artinya dia bukan hanya memperhatikan apa yang terlihat dari luar, tetapi juga mengingat keadaan emosional dan kehidupanmu. Ketika seseorang benar-benar memberikan perhatian, detail-detail kecil tentang dirimu perlahan menjadi familiar baginya. Dia mungkin tidak pernah mengatakan bahwa dia memperhatikanmu, tetapi perilakunya terkadang membocorkannya. Jadi jika seorang wanita sering menyadari perubahan kecil dalam penampilan, kebiasaan, maupun suasana hatimu, jangan langsung menyimpulkan bahwa dia pasti mencintaimu. Tetapi jika tanda ini muncul bersama tanda-tanda sebelumnya, sering mencuri pandang, mengingat detail tentangmu, mencari kesempatan berinteraksi, peduli dengan keadaanmu, dan membuka sisi pribadinya, maka kemungkinan perhatian yang dia berikan kepadamu memang lebih dari sekadar kebetulan. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar memperhatikan kita biasanya melihat hal-hal yang bahkan tidak kita sadari tentang diri kita sendiri. 11. Dia memberi ruang, tetapi tidak benar-benar menghilang. Ini mungkin salah satu tanda yang paling sulit dibaca. Karena ketika seorang wanita memiliki perasaan kepadamu tetapi memilih diam, dia tidak selalu akan terus berada di dekatmu. Justru terkadang dia sengaja memberikan jarak. Dia mungkin tidak selalu menghubungimu lebih dulu, tidak selalu mencari perhatianmu, bahkan sesekali terlihat seperti tidak terlalu peduli. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, sebenarnya dia suka atau tidak? Di sinilah banyak orang keliru. Mereka menganggap bahwa kalau seorang wanita tidak mengejar, berarti dia tidak memiliki perasaan. Padahal, tidak selalu seperti itu. Ada orang yang memang memiliki perasaan tetapi memilih berhati-hati. Dia mungkin takut terlihat terlalu mengejar, takut ditolak, atau tidak yakin apakah kamu memiliki perasaan yang sama. Akibatnya dia memilih untuk memberikan ruang. Namun perhatikan satu hal, dia memberi ruang tetapi tidak benar-benar menghilang. Ketika kamu menghubunginya, dia masih merespons dengan baik. Ketika kalian bertemu, dia masih menunjukkan perhatian. Ketika kamu mengajak berbicara, dia tidak selalu menghindar. Dan setelah beberapa waktu tidak berkomunikasi, dia mungkin kembali muncul melalui percakapan sederhana. Misalnya, lagi sibuk ya? Kemarin jadi pergi ke tempat itu? Atau bahkan hanya membalas story yang kamu unggah. Hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi jika polanya berulang, bisa jadi dia sebenarnya masih ingin mempertahankan hubungan kalian. Dia tidak ingin terlalu dekat karena takut perasaannya terlihat. Tetapi dia juga tidak ingin terlalu jauh karena kehadiranmu masih berarti baginya. Bayangkan seperti seseorang yang berdiri di depan sebuah pintu. Dia tidak masuk sepenuhnya. Tetapi dia juga tidak pergi. Dia hanya menunggu untuk melihat apakah kamu akan membuka pintu tersebut. Tentu saja, ini bukan berarti kamu harus langsung mengejar atau menganggap dia sedang menunggu pengakuan cintamu. Yang lebih sehat adalah memperhatikan konsistensi dan timbal baliknya. Apakah ketika kamu memberikan perhatian yang wajar, dia juga memberikan perhatian kembali? Apakah percakapan kalian terasa dua arah? Apakah dia berusaha mempertahankan hubungan? Apakah dia menunjukkan ketertarikan untuk mengenalmu lebih jauh? Jika jawabannya iya, kemungkinan ada koneksi yang cukup kuat di antara kalian. Tetapi jika dia terus-menerus menjauh, tidak merespons, tidak menunjukkan minat, dan hanya kamu yang berusaha mempertahankan hubungan, jangan memaksakan makna romantis pada perilakunya. Karena memberi ruang berbeda dengan sengaja mengabaikan. Wanita yang memang tertarik tetapi masih ragu biasanya tetap memberikan semacam jalan untuk berkomunikasi. Dia mungkin tidak mengejarmu, tetapi dia tidak menutup pintu sepenuhnya. Dan justru disinilah kamu perlu bersikap dewasa. Jangan memainkan permainan seperti sengaja menghilang berhari-hari hanya untuk melihat apakah dia mencari. Jangan sengaja membuatnya cemburu. Jangan terus-menerus menguji perasaannya. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling lama menahan diri atau siapa yang paling kuat pura-pura tidak peduli. Jika kamu memang menyukainya, berikan perhatian secara wajar, tunjukkan ketertarikan dengan jelas, dan lihat apakah dia memberikan respons yang sama. Sebab pada akhirnya, tanda-tanda kecil hanya bisa memberikan petunjuk, bukan kepastian. Kepastian datang ketika dua orang mulai berani menunjukkan perasaan dan berkomunikasi dengan jujur. Dan mungkin inilah alasan tanda nomor 11 menjadi menarik. Kadang seseorang tidak benar-benar pergi karena dia masih memiliki rasa. Dia hanya sedang menunggu untuk mengetahui apakah kamu juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau kamu menemukan beberapa tanda tadi pada wanita yang kamu suka, jangan langsung berasumsi bahwa dia pasti mencintaimu. Perhatikan konsistensi, cara dia memperlakukanmu, dan bagaimana hubungan kalian berkembang.
Karena terkadang perasaan yang disembunyikan memang tidak terdengar melalui kata-kata, tetapi bisa terlihat dari perhatian-perhatian kecil. Dan kalau ternyata dia juga memiliki rasa yang sama, mungkin sekarang bukan waktunya terus menebak, tetapi mulai berani membuka komunikasi dengan tulus.